Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Kali ini dalam mata kuliah metabolisme zat gizi, kita akan membahas bab tentang metabolisme mineral. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang metabolisme vitamin. Sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas metabolisme zat gizi mikro lainnya, yaitu metabolisme mineral. Berikut adalah outline yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini, yaitu membahas tentang bagaimana pengkategorian mineral, di mana ada mineral mikro atau dan juga mineral makro. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana metabolic pathway dari mineral yang akan membahas tentang metabolisme mineral mikro dan juga absorpsi dan sekresi mineral tersebut seperti apa dalam tubuh. Kemudian kita membahas bagaimana peranan fisiologis dari kebutuhan, sumber, fungsi, dan manfaat mineral tersebut. Berikut adalah pengkategorian mineral makro ataupun mineral mikro. Nah, pada mineral makro itu diperlukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 100 miligram per hari, di mana mineral makro itu adalah seperti kalsium, natrium, kalium, fosfor, magnesium, klorin, dan juga sulfur. Kemudian mikromineral itu diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu kurang dari 100 miligram per hari, di mana mineral tersebut diantaranya adalah zat besi, yodium, dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, apa perbedaan vitamin dan mineral? Mineral itu adalah kelompok mikronutrien bagi tubuh dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun sangat berguna, terutama untuk berjalannya metabolisme tubuh. Misalnya magnesium, dia berperan sebagai kunci penting bekerjanya enzim-enzim tubuh, terutama enzim-enzim penghasil energi tubuh. Vitamin dia memiliki sifat yang mudah hancur dan bisa berubah bentuk seperti provitamin. Kalau mineral dia inorganik, dia tetap dan dia berperan membantu metabolisme dalam tubuh. Yang pertama adalah terkait dengan zat besi. Nah, zat besi ini terdapat dalam semua sel tubuh. Ada kromatin pada nukleus berisi campuran protein besi, komponen enzim lainnya yang bertugas untuk mengangkut elektron, pengaktifan oksigen, dan juga enzim katalase pengangkut oksigen. Dalam zat besi ini, dia termasuk dalam eritrosit yang mengandung 33% hemoglobin, dan laki-laki dewasa normal mengandung hemoglobin sekitar 13-18 gram per desiliter, untuk wanita 11-16 gram per desiliter. Dalam senyawa hemoglobin tersebut terdapat yang namanya ferritin. Ya, ferritin adalah bentuk lain zat besi, di mana diantaranya merupakan apoferritin, fosfat, dan besi 3 hidroksida. Bagaimana metabolisme zat besi? Mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan besi adalah dengan memanfaatkan kembali besi dari katabolisme sel tubuh, di mana adanya ferritin 1 gram sebagai protein untuk menyimpan besi, dan adanya peningkatan absorpsi pada kondisi defisiensi besi dan penurunan absorpsi pada kondisi kelebihan besi. Nah, berikut adalah metabolismenya, di mana kita mendapatkan zat besi dari makanan, kemudian dicerna dalam usus halus sebanyak 0,5 sampai 2 miligram, kemudian sisanya akan dibuang dalam bentuk zat sisa, yaitu dalam bentuk tinja. Zat besi di dalam darah dalam bentuk serum dan transferin itu akan menjadi hasil akhir produk yang akan di metabolisme dalam tubuh, yaitu sekitar 35 miligram. Nah, setelah itu akan disimpan di dalam hati sebagai ferritin, kemudian ditransfer ke seluruh jaringan, kemudian dia eh, membantu untuk proses regenerasi sel, kemudian ketika sel-selnya mati, dia akan diekskresi lewat kulit, feses, ataupun urin.
Kemudian di antaranya dia juga akan mentransfer ke sumsum tulang, di mana di sumsum tulang tersebut dia akan membentuk hemoglobin dan hemoglobin ini akan membutuhkan zat besi. Dan hemoglobin ini akan hilang bersama menstruasi ketika perempuan mengalami masa periodenya sebanyak 28 miligram per periode. Dan oleh karena itulah sangat dianjurkan sekali untuk perempuan mengkonsumsi tablet zat besi pada eh, bulanan mereka mengalami period ataupun menstruasi. Berikut adalah recommended dietary allowance dari zat besi, mulai dari bayi sampai ibu menyusui dan di mana ibu hamil memiliki tambahan lebih banyak 20 miligram dari RDA pada usia dewasa perempuan. Fungsi iron sendiri atau zat besi sebagai transport oksigen yaitu dalam bentuk hemoglobin, kemudian sebagai iron reservoir yang bentuk mioglobin, kemudian ada cellular energi metabolisme. Nah, energi metabolisme itu untuk membantu proses metabolisme energi seluler. Kita bahas satu persatu tentang peran dari zat besi terhadap eh, transport oksigen. Ya, dia zat besi dia berperan dalam membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan fungsi ini terjadi melalui hemoglobin yaitu protein dalam sel darah merah. Jika zat besi kurang, produksi hemoglobin akan menurun sehingga tubuh mudah lelah, pucat, sesak, dan berisiko anemia. Kemudian dalam bentuk reservoir dan saluran energi metabolisme kita akan bahas satu persatu lagi. Ini adalah transport oksigen yang dilakukan oleh hemoglobin. Dia memang merupakan the most abundant protein in red blood cell. Jadi hemoglobin ini yang paling banyak protein yang ditemukan pada sel darah merah. Kemudian dia memiliki 4 protein subunit ditambah 4 zat besi di mana masing-masing memiliki kelompok hem dan dia akan mentransfer oksigen ke dalam sel-sel dan dia juga akan membawa karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Nah, fungsi utama lain zat besi adalah sebagai iron reservoir. Nah, fungsi utama mioglobin ini adalah menyimpan oksigen di dalam otot. Mioglobin dia akan menyimpan oksigen sementara di dalam sel otot dan oksigen ini digunakan saat otot membutuhkan energi, terutama saat aktivitas fisik. Kemudian membantu kerja otot saat tubuh bergerak, olahraga, otot membutuhkan lebih banyak oksigen. Mioglobin inilah yang membantu menyediakan oksigen agar otot dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga adalah mendukung produksi energi, di mana oksigen yang disimpan mioglobin digunakan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi, dan energi ini penting untuk kontraksi otot dan daya tahan tubuh. Kemudian, dia merupakan sel yang mengandung zat besi, di mana dia memiliki bagian hem, dan zat besi inilah yang membantu mioglobin untuk mengikat oksigen. Selanjutnya terkait dengan metabolisme energi seluler, zat besi berperan dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Zat besi membantu kerja enzim dan protein di mitokondria, yaitu tempat produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan tubuh cepat lelah karena produksi energi tidak optimal. Dan ini adalah peran lain dari zat besi ya, sebagai komponen enzim sitokrom P450, di mana zat besi terdapat pada bagian hem dalam enzim tersebut. Enzim ini banyak terdapat di hati dan berperan dalam proses detoksifikasi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu metabolisme obat, racun, hormon steroid, asam lemak, dan senyawa asing yang masuk ke tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, kerja enzim ini dapat terganggu sehingga metabolisme zat tertentu menjadi kurang optimal. Kemudian yang kedua adalah kofaktor enzim antioksidan. Zat besi berperan sebagai kofaktor pada beberapa enzim yang membantu melawan stres oksidatif, misalnya katalase dan beberapa jenis peroksidase. Enzim antioksidan ini membantu memecah senyawa berbahaya seperti hidrogen peroksida
Dengan demikian, zat besi secara tidak langsung membantu melindungi DNA dari kerusakan oksidatif, membran sel dari peroksidasi lipid, protein dari perubahan struktur akibat radikal bebas. Yang ketiga adalah dia akan melindungi DNA, membran sel, dan protein. Ya, ketika sistem antioksidan bekerja baik, sel lebih terlindungi dari kerusakan. Yang keempat, kofaktor enzim pembentukan DNA. Zat besi ini diperlukan oleh enzim yang berperan dalam sintesis DNA. Salah satunya ribonukleik reduktase. Enzim ini membantu mengubah dasar RNA menjadi bahan dasar DNA. Proses ini penting untuk pembelahan sel, pertumbuhan jaringan, penyembuhan luka, dan pembentukan sel darah mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Di antaranya, dia berperan dalam sintesis DNA, contohnya dalam susum tulang, sel imun, sel saluran cerna, dan jaringan yang sedang mengalami pemulihan. Selain berperan dalam hemoglobin dan mioglobin, zat besi pun juga sebagai komponen enzim sitokrom P450, kofaktor pada enzim antioksidan, dan juga kofaktor pada enzim untuk membuat DNA, di mana zat besi dibutuhkan untuk metabolisme obat, pertahanan sel, pembentukan DNA, pembelahan sel, dan regenerasi jaringan. Nah, kekurangan zat besi itu paling banyak disebabkan karena defisiensi zat gizi. Dan risiko kelompoknya yang paling sering adalah balita, anak-anak, dan ibu hamil. Kemudian ada stage kekurangan zat besi. Nah, kalau kita kekurangan zat besi secara sedang, itu tandanya adalah kita lemah, kita tidak bisa mempengaruhi sistem imun, ada abnormality perilaku, dan juga kita tidak bisa melakukan pekerjaan fisik yang baik. Kalau severe defisiensi anemia, nah kita akan terlihat muka itu pucat, kemudian tubuh itu tidak bisa kita memproduksi HEM dengan cukup. Dia mengalami penurunan untuk mengangkat oksigen, mengalami penurunan untuk mensintesis ATP ataupun energi. Nah, measuring iron status. Bagaimana kita measuring iron status? Di sini adalah salah satu beberapa indikator yang harus kita lakukan untuk melihat status zat besi kita tuh cukup apa tidak. Nah, ini adalah basic iron supplementation. Ada ferrous iron. Dia ini paling baik diserap. Nah, kemudian bentuk lainnya adalah ferrous bromate, ferrous sulfate, ferrous gluconat. Nah, dan juga yang kedua adalah ferric iron. Nah, tetapi iron atau zat besi ini juga bisa memiliki risiko kita terkena keracunan, di mana keracunan iron ini akan memberikan nyeri pada perut, eh, muntah-muntah, dan juga diare. Selanjutnya setelah zat besi adalah koper atau Cu. Bagaimana sumber-sumber makanan yang mengandung koper, yaitu dia memiliki berbagai macam eh, eh, bahan makanan yang mengandung koper. Di antaranya adalah daging, udang, kerang, kemudian produk-produk gandum lainnya, jamur, kacang-kacangan, dan juga legume. Form dari koper sendiri adalah kuprik atau kukros. Bioavailability akan menurun ketika dia meminum obat antasid ataupun zat besi. Jadi dia memiliki interaksi dengan zat besi. Ini adalah terkait dengan penyerapan, metabolisme, dan pengaturan koper. Dia diserap di usus halus, kemudian dia dipengaruhi oleh status eh, siu, kemudian seruloplasmin, dan dia akan banyak bekerja terhadap kandung empedu dan juga eliminasinya pada feses. Ini adalah function pada koper. Dia sebagai kofaktor metalon enzim di beberapa tahapan seperti produksi ATP, metabolisme iron, neural function, function antioksida, dan juga connective tissue synthesis. Ini adalah defisiensi dan juga toxicity-nya. Untuk defisiensi biasanya terjadi pada pasien-pasien di rumah sakit ataupun bayi yang lahir secara prematur ataupun orang yang mengkonsumsi antasid. Ini fungsinya sangat penting untuk pengabsorpsian
secara normal, transport dan mobilisasi zat besi dan juga sintesis hemoglobin. Ini koper defisiensi akan memberikan dampak anemia, kemudian depigmented of hair, kemudian loss of wool prime, ya, bone disorder, dan juga central nerve lesion with muscular incoordinations. Nah, ini adalah bagaimana dietary sulfur kebutuhannya dan juga absorpsi dari koper tersebut. Jadi semakin banyak kondisi kita mengkonsumsi dietary sulfur, maka dia akan mengalami penurunan penyerapan dari koper itu sendiri. Nah, apa yang dapat menginduksi terjadinya defisiensi koper di antaranya adalah adanya formasi insoluble coppers terhadap sulfide dan thiolidates. Jadi, efeknya adalah dia dapat menurunkan penyerapan dari koper tersebut. Yang menyebabkan copper toxicity yaitu adanya normal dietary level of copper dan low level of MO dan juga sulfur dietary. Selanjutnya adalah iodine. Iodine ini memiliki fungsi yang dia sangat esensial pada apa namanya produksi hormon tiroid. Nah, dia sangat penting untuk mengatur bagaimana temperatur tubuh, basal metabolic rate, reproduction, dan juga perkembangan. Regulation in body dia hampir secara keseluruhan diserap dan juga bila kelebihan dia akan dikeluarkan melalui urin. Ini adalah dietary source, sumber bahan makanannya ada seafood, susu, dan juga garam beriodium. Ini iodine deficiency ada goiter, creatinism, di mana goiter itu adanya pembengkakan kelenjar tiroid dan juga creatinism itu merupakan masalah serius yang dialami ketika bayi dia stunted growth, deaf, mute, mentally retarded. Ini adalah contoh ya creatinism dan juga goiter. Bagaimana absorpsi metabolisme dan juga regulation iodine? Dia terabsorb di usus halus, dia taken up oleh kelenjar tiroid, dan dia akan menstimulasi hormon untuk melakukan uptake penyerapan dari iodium tersebut. Nah, ini adalah bagaimana hubungan ketika kita memiliki jumlah yang rendah konsentrasi yodium dalam darah, maka pituitary gland akan meningkatkan rilis thyroid stimulating hormone atau hormon TSH, di mana TSH akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk mengambil yodium ya, dan juga dia akan memproduksi hormon-hormon tiroid. Dan ini adalah fungsi-fungsi dari yodium, di mana dia akan meregulasi metabolisme energi, pertumbuhan dan perkembangan. Focus on food iodine deficiency and iodine fortification of salt. Jadi dengan banyaknya kejadian kekurangan yodium dan juga banyak banyaknya ditemukan adanya goiter belt atau pembengkakan eh, kelenjar tiroid, maka ada ide untuk memberikan fortifikasi pada garam yang beriodium. Namun kalau ada toxicity atau kelebihan, dia akan juga mengaruhi di antaranya kondisi-kondisi hipotiroidism, hypertiroidism, dan pembentukan gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid tersebut. Nah, dia most selenium enters blood, dia intracorporeal pada selenomethionine, dia membuat selenoprotein dan dia menyimpan di dalam otot dan dia menjaga bagaimana selenium itu bisa dikeluarkan lewat urin. Nah, ini adalah fungsi-fungsi selenium di mana dia akan melindungi sel-sel dari auto-oxidative damage atau kerusakan auto-oksidatif. Dia akan berbagi peran dengan vitamin E untuk menjaga
antioksidan yang penting di dalam tubuh kita. Ketika dia defisiensi, selenium ini bisa memberikan skeletal and cardiac myopathy. Jadi kegagalan eh, pompa darah lewat jantung dan juga ada exudative diabetes atau hemorrhagic disease. Ya, ini juga banyak ditemukan pada ayam. Nah, ini selenium content of soils banyak ya, mengandung selenium dan ini toxicity-nya pun juga akan memberikan efek kebutaan dan juga eh, ketika kita mengkonsumsi yang lebih dari standar yang direkomendasikan itu akan eh, memberikan dampak negatif ya dan FDA sendiri akan memberikan peran di mana ada dua jenis selenium yaitu Na-selenide dan Na-selenate untuk digunakan. Ini defisiensi ada Cassian disease, ada garlic-like odor of breath, nausea, vomiting, diarrhea, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kromium. Nah, kromium ini tergantung dari bagaimana makanan tersebut eh, ditanam di tanah dengan jenis yang apa. Jadi, kromium sendiri banyak ditemukan pada whole grain, fruit and vegetable, daging-daging olahan, bir, dan lain. Dia bioavailability-nya akan dipengaruhi oleh vitamin C, kemudian perawatan asidik dan juga antacid. Dia ditransport dari darah menuju hati dan ketika dia berlebihan akan diekspresikan lewat urin dan feses. Ini fungsi-fungsi dari kromium, dia mengatur insulin, kemudian dia mengatur pertumbuhan perkembangan, kemudian dia juga membantu ergogenic aid untuk proses pembakaran energi. Dan ini adalah dampak kromium defisiensi dan toxicity, di mana defisiensi banyak ditemukan pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit, di mana dia bisa menaikkan glukosa darah kita, menurunkan sensitivitas insulin kita, dan juga menyebabkan penurunan berat badan. Toxicity-nya sangat jarang, di antaranya industrially yang rilis kromium yang dapat membantu peningkatan toksisitas kromium. Selanjutnya ada mineral mangan, di mana dia banyak ditemukan pada nanas, kacang-kacangan, legume, sayur-sayuran yang memiliki daun warna hijau gelap, kemudian ada whole grain, gandum utuh, dan dia kurang dari 10% diabsorpsi. Jika kelebihan, dia akan dibantu oleh kantong empedu untuk disekresikan pada vessels. Ini adalah fungsi dari mangan, di antaranya sebagai kofaktor, metabolisme enzim, kofaktor terhadap superoksida dismutase, antioksidan. Kekurangannya jarang sekali ditemukan, ya, toxicity-nya juga jarang. Namun bisa ditambah di eh, apa namanya ditemukan pada orang-orang yang bekerja pada pertambangan, pada orang yang penyakit liver atau hati, dan juga pada orang yang konsumsi high water levels. Defisiensinya diantaranya ada scaly skin, poor bone formation, dan growth faltering. Selanjutnya adalah molybdenum atau MO, sumber bahan makanannya tergantung pada makanan tersebut ditanam di tanah yang seperti apa, dan banyak ditemukan pada legume, grains, dan nut, biji kacang dan biji-bijian. Dan dia diabsorpsi di usus halus dan dia disirkulasi eh, ke hati lewat darah. Ini adalah fungsi molybdenum. Dia sebagai reaksi redox, kofaktor beberapa enzim dan metabolisme mulai dari sintesis DNA, RNA dan juga detoxifying drugs pada hati. Nah, ini defisiensi sangat jarang dan toksisitasnya juga tidak dapat ditemukan pada manusia. Namun pada hewan dia akan mengganggu proses reproduksi. Selanjutnya adalah zinc. Nah, zinc ini sangat dipengaruhi oleh adanya asam pitat, zat besi, kalsium, protein hewani, dan juga substance asidik atau senyawa-senyawa asid yang ada dalam tubuh.
Ini adalah penyerapan, metabolisme, dan pengaturan dari enzim. Dia membutuhkan protein untuk mentransport, untuk mengikat zinc dengan sel. Ketika dia berlebihan, dia akan dikeluarkan lewat feses dan juga dapat mempengaruhi genetik juga. Akrodermatitis enteroatika ini merupakan kondisi di mana dia defisiensi zinc. Sehingga dia butuh untuk asupan zinc yang cukup. Dia mau nggak mau kita bisa berikan dia suplementasi zinc. Penyebabnya adanya kekurangan zinc ini akan mempengaruhi growth failure pada balita, ada red or scaly skin seperti yang ada di gambar ini dan juga eh, pada project Human Genome dia akan melihat bagaimana defisiensi zinc ini dapat mempengaruhi proses sintesis DNA ataupun RNA. Fungsi dari zinc adalah sebagai kofaktor atau sebagai sintesis RNA dan dia akan menstabilisasi protein yang meregulasi ekspresi gen, antioksidan dan juga dia menstabilis membran-membran sel. Ini adalah dampak defisiensi dan toxicity pada zinc di mana dia akan menurunkan nafsu makan, meningkatkan morbiditas, menurunkan perkembangan dan juga akan dapat mempengaruhi iritasi pada kulit, diare, dan juga menunda pematangan seksual. Toksisitinya disebabkan oleh adanya konsumsi suplemen yang berlebihan, adanya fungsi imun yang jelek, penurunan level pada HDL, dan juga adanya status koper yang tidak normal dan di atas di konsumsi berlebihan dia akan menyebabkan efek mual-mual, muntah-muntah, dan juga kehilangan nafsu makan. Selanjutnya adalah mineral fluoride dan dia 99% ditemukan pada tulang dan gigi. Fungsinya adalah untuk mempromosikan mineralisasi kalsium dan juga fosfat. Dan dia bisa menahan perkembangan bakteri pada mulut ya sehingga dia akan menurunkan formation cavity dalam mulutnya. Ini adalah dietary source, bioavailability dan regulation-nya. Dia merupakan not essential nutrien atau zat gizi mikro yang not essential yang kita butuh dari luar dan dia banyak kita dapatkan pada bahan makanan seperti kentang, teh, legume, ikan dengan tulang-tulangnya dan pasta gigi dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi fluoride, dia part of bone and teeth matrix untuk mineralisasi tulang dan gigi, stimulasi maturasi dari sel osteoblast, dan juga sebagai topical application untuk mengurangi jumlah bakteri pada mulut, sehingga akan memberikan cavity yang lebih rendah. Defisiensinya masih belum tahu, kalau toxicity-nya akan memberikan dental fluorosis dan skeletal fluorosis. Ini selanjutnya adalah kobalt. Ya, dia starve for glucose karena dia butuh glukosa dan vitamin B12 ini ditemukan dalam kandungan kobalt sendiri. Ini adalah fungsi dari kobalt dan vitamin B12. Dia esensial pada koenzim untuk metabolisme propionat, sintesis DNA, dan juga bakterial sintesis untuk median. Ya, baik, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk bisa dikerjakan kuisnya supaya nanti tidak ketinggalan untuk proses penilaian di akhir semester. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.